Halo, FDJ Plot kembali untuk Thursday Night of Terrors. Minggu ini kita mainkan Zombie-Zombayan. Film ini berteknik sinematik dengan jenis found footage, jadi kameramennya juga ikut terlibat dalam jalan cerita. Jenis film ginian biasanya kameramen itu lepas dari anggapan kalau mereka selalu selamat. Banyak film horor berjenis ginian sekarang ya, karena kesan horornya lebih dapat. Gitu juga film horor asal Spanyol ini, yang berjudul Rec keluaran 2007. Kalau adaptasi Amerikanya dikasih judul Karantin. Cuma aku lebih suka yang versi Spanyol. Sama-sama bagus sih, tapi kita ambil versi orinya aja. Bercerita mengenai seorang reporter wanita dan kameramennya yang terjebak di apartemen penuh zombie karena meliput kerjaan pemadam kebakaran. Asik meliput, gak taunya malah berurusan sama para mayat yang menolak mati itu. Yuk ikutin pembahasan salah satu film zombie paling seram ini. Tapi kita ke intro dulu, biar aku gak sia-sia buatnya. Ini dia, Rec. Seorang reporter manis bernama Angela Vidal dan kameramennya si Pablo lagi meliput kerjaan pemadam kebakaran saat tengah malam, waktu orang lagi enak-enaknya bikin pulau di bantal. Dia wawancara kepala pemadam kebakaran di sana yang bernama Andrew. Angela diajak keliling lihat kantor dan cobain peralatan mereka. Angela izin, seandainya ada panggilan, dia mau ikut dan dibolehin sama Pak Kumis. Kemudian mereka ke kantin dan ngenalin Manu dan Alex yang bakal nemenin dia malam itu. Singkat cerita, mereka dipasangi alat recording audio. Selesai itu, Alex diwawancara, di mana Alex cerita 70% panggilan ke mereka itu di luar masalah madamin api. Karena nggak ada panggilan, Angela yang bosan ke resepsionis tapi malah ditinggal pergi. Mungkin karena belum make up. Biasa, cewek. Terus ke ruang makan yang kosong, lorong kamar tidur para petugas, hingga berakhir main basket bareng petugas yang berjaga malam itu. Ibarat menang lotre, mereka dapat panggilan. Angela dan kameramennya ikut masuk ke mobil pemadam kebakaran. Are the fire crew that we're going to be following during kind of a call out. We don't turn on because we're not in a big hurry. Yeah, but I mean, this is it. Okay? Mereka tiba di sebuah apartemen yang udah ada mobil polisi di sana. Di lobi, berkumpul beberapa penghuni apartemen yang ketakutan karena dengar suara jeritan perempuan. Turun seorang polisi gundul yang ajak mereka menuju asal suara jeritan. Sebelum ke TKP, dia minta kru TV jadi tanggung jawab para pemadam kebakaran. Kemudian menjelaskan keadaan yang sampai buat mereka ditelepon. Seorang polisi muda dan seorang penghuni sudah nunggu depan pintu. Si petugas suruh si penghuni turun ke lobi. Angela mulai meliput keadaan di sana. Ketokan Alex gak direspon, jadi Manu buka paksa pintunya. Si ibu bernama Consita berdiri letoy di ujung lorong. Dia gak respon waktu diajak ngobrol. Mereka deketin si ibu yang mungkin menjerit karena kurang kasih sayang. Terlihat kondisi si ibu yang aut-autan. Kamera diminta matikan. Demi AdSense, kameramen pura-pura matiin. Ternyata benar, si ibu kurang kasih sayang. Polisi gundul itu diterekamnya. Si ibu tidak sekedar menerkam, tapi dia cabik-cabik leher si polisi. Si polisi segera dibopong ke bawah, kemudian lampu kembali nyala dan mereka sampai di lobi. Semua di dalam dilarang keluar oleh polisi yang berada di luar. Kebetulan si kacamata bernama Guillem adalah dokter magang. Dia langsung ngasih pertolongan pertama. Terdengar pengumuman dari luar yang ngasih tahu kalau apartemennya dikarantina atas perintah dinas kesehatan. Polisi muda itu tidak bisa menjelaskan keadaan sebenarnya dan waktu minta matiin kamera, dia malah adu congor sama Angela. Manu kesal, dia minta keluarin si polisi gundul tadi, kalau enggak bisa mati kehabisan darah. Sembari nanya rolling door di belakang itu apa, yang dijawab tempat konveksi. Ketika si Ciwa yang gendong anak lagi berpidato tiba-tiba terdengar jeritan. Karena takut naik sendiri, si polisi ajak Manu dan yang lain diminta tetap di lobi. Angela dan kameramen nyusup ke kamar ibu tadi. Si Pablo terus maju buat cari tahu apa yang terjadi. Si ibu itu muncul lagi. Polisi terpaksa nembak karena si ibu menolak diam di tempat. Keadaan jadi tegang setelah penembakan. Mereka turun lagi ke lobi. Angela dan Pablo tetap di sana. Gak tahu buat tujuan apa, Angela minta lihat rekaman waktu si ibu di fatality. Pindah ke bawah, pintu menuju konveksi dibuka. Waktu Manu mau nyari pintu belakang, polisi berusaha cegah karena diperintah buat tetap di lobi. Manu yang lebih jantan gak peduli sama perintah. Masuk ke dalam kondisi sama.
Mereka tetap nggak bisa keluar dan diinfo dari luar kalau gedung sedang dalam protokol BNK, yaitu prosedur yang dijalankan di situasi ancaman biologis, nuklir, atau kimia. Keadaan makin rumit karena si Gundul dan Alex bakal mati kalau nggak dibawa keluar. Ditambah, kini semua alat elektronik nggak bisa digunain di dalam. Anak si cewek cerewet tadi juga demamnya makin tinggi. Lihat kondisi itu, si kacamata mau keluar lewat jendela ruang kantor. Gwilym mecahin kaca dan ambil kunci duplikat terus naik ke atas bareng Manu. Mereka masuk kantor dan menuju belakang. Hasilnya sama aja, karena udah dipenuhin polisi yang gak boleh mereka keluar. Bahkan jendelanya ditutup plastik. Polisi muda datang dan lagi-lagi ribut dengan mereka karena dia sendiri gak tahu apa-apa. Karena kalah dicongor, dia todong mereka dan suruh ke bawah lagi. Setelah dengar pengumuman, si polisi kembali waras dan turun bareng yang lain. Gwilym yang lagi ngerawat Alex dan polisi Gundul, Angela minta dia buat diwawancara. Gwilym jelasin kondisi kedua korban dan berharap bisa tahu apa yang terjadi di sana. Angela pindah ke dua orang manula yang sama bingungnya dengan Gwilym. Kemudian seorang wanita Asia yang cuma ngulang-ngulang kejadian lihat Alex jatuh tapi tetap diwawancara. Si bocil bernama Jennifer juga diwawancara. Karena mamanya pengen juga, dia terus nyela tapi dia ingetin Angela kalau yang lagi diwawancara anaknya dan bukan dia. Jadi tolong, diam kau. Jennifer cerita dia punya anjing tapi lagi dirawat di klinik hewan karena ngalamin sakit keras. Giliran si paling ingin disorot. Intinya, dia cerita bakal nuntut atas kejadian yang mereka alami, kemudian berpindah ke seorang om-om kemayu bernama Cesar. Dia malah sibuk gosipin penghuni Asia itu dan gak ada yang penting sama sekali. Singkat cerita, penghuni dikumpulkan dan polisi itu info ada dinas kesehatan yang nanti mau menuju ke sana buat ambil sampel darah mereka semua. Karena dicurigai ada penyakit menular. Seandainya semua aman, mereka baru dibolehin keluar. Manu mulai absen semua penghuni apartemen buat mastiin semua orang di situ. Waktu ngabsen apartemen Mama Jennifer, dia masih nyerocos hal-hal gak penting. Giliran keluarga Asia, ternyata masih ada papanya yang lagi sakit dan tinggal di apartemennya. Dengar itu, Mama Jennifer malah nuduh mungkin mereka penyebabnya. Polisi nanya, siapa di loteng? Yang dijawab ada pemiliknya dari Madrid tapi gak pernah balik. Keluarga Asia minta papanya dibawa turun, yang dilarang Mama Jennifer, karena mungkin papanya penyebab semua masalah, yang dipotong Manu kalau anak dia juga sakit. Pindah ke pintu masuk, petugas kesehatan udah di depan. Pintu dibuka, masuk seorang pria dengan APD lengkap. Dia minta dibawa ke kedua korban sebelumnya dan kaget lihat ada kru TV di sana. Posisi kamera di lantai, terdengar pembicaraan Angela dan Pablo. Angela curiga dengan kondisi si ibu tua tadi dan berasumsi kalau ini menular, bisa aja polisi Gundul dan Alex bakal jadi kayak si ibu. Diajak Pablo buat cari tahu. Ruangan tempat Manu dan polisi berada ditutup. Angela nggak patarang, dia pindah cari posisi lain buat intip. Mereka pindah ke ruangan sebelah dan intip dari celah jendela bagian atas. Pablo lihat Alex diborgol dan si APD ngeluarin jarum suntik yang gak diketahui fungsinya dan nyuntik si Alex. Polisi muda dikasih borgol, kemudian What is it? Tell me what's happening in there. Let's get out of here now. Pablo panik dan ajak Angela lari. Dalam pelarian mereka lihat polisi, Manu dan si APD juga lari keluar dan ninggalin Gwilym di dalam karena udah tergigit. Manu gak ngerti kenapa. Dia nanya si APD yang jelasin infeksi nular lewat ludah. Reaksi tergantung jenis darah korban. Di tengah penjelasan tiba-tiba Manu semakin kesal. Dia paksa si APD jelasin yang sebenarnya. Daripada digebukin rame-rame, si APD bicara. Dia cerita mereka dapat laporan dari klinik hewan kalau ada seekor anjing sakit dalam kondisi koma. Tiba-tiba bangun dan nyerang semua hewan di sana. Yang dipotong Angela. Nama anjing itu Max. Nah lo, asik fitnah orang Anda ya. Rupanya gugukmu penyebabnya. Jennifer mau dicek, namun Now if that's correct. Get the handcuffs! Stand back, man. Oh, geez, what are you talking about? You were given specific APD ngasih suntikan ke Manu dan ajak mereka ke atas yang diikuti Angela dan Pablo. Jasad si ibu tadi hilang. Jennifer! She's here. The syringe. Give it to me. Give me your hand. Be careful. It's because she's there. Si polisi kegigit. Dia dekap Jennifer dan suruh yang lain pergi. Lagi asik lari, si ibu nongol. Manu kasih paham dengan palu sampai si ibu tumbang. Mereka lari turun tapi yang lain naik. Terjadi sesuatu di bawah. Manu percepat turun dan bantu APD karena ada Gwilym yang lagi ngesot-ngesot minta keluar. Dia minta buka borgol Mama Jennifer, tapi ternyata kuncinya sama si polisi muda. Rolling door hampir diterobos.
Si APD panik dan lari ninggalin Manu sendirian. Karena udah nggak bisa ditahan, Manu ajak Angela lari dan biarkan Mama Jennifer jalanin azabnya sebagai tukang fitnah. Caesar suruh mereka masuk satu ruangan. Setelah kondusif, dia tanya apa ada yang tergigit. Semua yang di dalam masih mulus. Angela nolak pergi dari ruangan itu waktu diajak Manu. Caesar bilang lebih aman di situ karena mereka bakal nyariin si APD. Si APD ternyata ngumpet di situ juga, yang langsung didatengin Manu dan ternyata They bit me. Get out of here. jendela di sana udah dikepung. Caesar ingat ada jalan lain. Dia kasih tahu Manu, di luar konveksi ada jalur bawah tanah yang menuju ke gorong-gorong. Tapi pintunya terbuat dari baja dan kuncinya ada di kamar apartemen Gwilym. Mereka bertiga keluar dan Angela ajak cari kuncinya, tapi Manu gak ingat kamar si Gwilym. Lagi coba ingat, mereka dikunjungi pria Asia yang udah berubah jadi zombie tapi masih bisa diperketek Manu. Mereka turun buat cek kotak surat Gwilym buat lihat nomor kamarnya. Mereka dihadang si wanita azab waktu mau naik lagi. Karena dia di borgol, mereka masih bisa hindarin. Mereka naik menuju kamar Gwilym tapi si wanita muda itu dicekik pakai kabel hingga mati untuk kedua kalinya. Angela pikir dia digigit, yang diyakini Manu enggak. Terus diajak mereka buat naik lagi hingga tiba-tiba lampu mati. Pablo berusaha nyalain lampu kameranya dan ketika nyala, mati di fatality pakai palu. Terus dia lanjut ke atas dan buka paksa pintunya. Dia suruh mereka masuk dan Manu jaga luar. Angela masuk ke semua ruangan buat nyari kunci tapi gak ketemu. Masuk ke sebuah ruangan yang mirip kantor, mereka nemuin setumpuk kunci yang dibawa semua sama mereka. Di luar mereka gak nemu Manu. Lihat ke bawah, rupanya Manu udah jadi bagian dari mereka. Angela dan Pablo terus naik ke loteng. Dengan bantuan Dewi Fortuna, Angela berhasil buka pintu loteng dari tumpukan kunci. Di dalam, lampu kamera Pablo rusak. Dia coba perbaiki dan berhasil nyala lagi. Mereka lihat sekeliling. Kamar itu mirip laboratorium dengan foto seorang gadis bergaun nikah dan artikel mengenai kasus gadis Portugis kesurupan. Tiba-tiba ada suara di atas plafon. Mereka coba masuk lebih ke dalam. Angela nemuin artikel terkait dan di bawah tumpukan itu ada sebuah tape recorder jadul. Isinya adalah rekaman suara seorang pria yang bahas mengenai suatu virus yang bermutasi dan kemungkinan menular. Dan ada bahasan mengenai si gadis kesurupan itu. Serta sejenis ritual dan sesuatu tentang segel yang jaga seseorang tetap di dalam. Pablo dengan jantannya malah lihat ke atas. Pablo, please get the camera out of me. I can hear the... Lampu kameranya pecah dan Pablo pakai inframerah. Cuma Pablo yang bisa lihat. Jadi dia pegang Angela dan suruh dia ikutin jejaknya. Okay. What is it? There's something there. There's something there. God's sake, don't make a sound. Kalau digapruk palu oleh makhluk itu. Tersisa Angela. Dia berhasil nemuin kameranya dan lihat Pablo udah jadi cemilan makhluk tadi. Dia dikejar dan terjatuh. Kemudian tamat. Gantung. Ada lanjutannya kok. Nanti dibahas di kesempatan lain lagi ya. Ada 4 filmnya. Pemerannya yang beda itu cuma di film yang ketiga. Selebihnya masih si Angela ini. Gak pure zombie emang ini. Karena kayak hasil eksperimen dari kasus seorang kesurupan gitu. Ingat, jangan suka fitnah orang atau bakal kena azab kayak perempuan tadi itu. Fitnah sana sini rupanya penyebabnya mereka. Maunya diliatin dia dimamam pelan-pelan sama zombie ya. Pasti asik tuh. Yang kedua mungkin Kamis depan deh kalau memungkinkan ya. Kalau tiba-tiba kepikiran film horor lain ya aku bahas dulu. Tapi kalau gak ada, aku bahas yang kedua ini nanti. Sekian pembahasan film Rek, semoga bisa menghibur kalian di malam Kamis ini. Gak bosan-bosannya ingetin kalian buat subscribe dan like, terus share ke kawan-kawan kalau suka sama channel ini. Thank you for watching and happy zombie. Dadah!